Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ayat ini surat At-Taubah ayat 60 merupakan ayat dasar untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat mal kita. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 8. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah orang yang dilunakkan hatinya, yang kelima adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya, yang keenam adalah orang yang berhutang untuk di jalan Allah, kemudian mujahid fisabilillah, yang kedelapan adalah ibnu sabil yang kehabisan bekal. Untuk fakir miskin ini siapa? Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dari penghasilannya maupun tabungannya. Mereka tidak mampu mencukupinya, maka mereka berhak untuk diberikan zakat. Kita boleh memberinya sebanyak kebutuhan mereka selama 1 tahun. Boleh-boleh saja. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin pernah memberikan contoh, fakir miskin yang ingin menikah boleh kita berikan dari zakat ini agar dia menikah. Fakir miskin yang sedang menjadi thalabatul ilmi, penuntut ilmu, ingin membeli buku, boleh kita berikan dari zakat agar dia bisa membeli bukunya. Ini juga diperbolehkan oleh Syekh Utsaimin. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil ini siapa? Mereka adalah orang-orang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengambil zakat, untuk menyimpan zakat dan mengurusi zakat, dan untuk menyalurkan kepada orang-orang yang berhak. Berarti panitia-panitia zakat yang ada di masjid itu bukan amil, tidak berhak menerima zakat. Adapun kalau mereka diberikan dari masjid, dari uang infak ataupun yang semisalnya, atau ada orang muhsinin yang ingin menggaji mereka atau membayar mereka, maka itu tetap diperbolehkan, tapi mereka tidak berhak menerima dari zakat. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang dilunakkan hatinya. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang baru masuk Islam, imannya masih lemah, maka kita bisa memberi dari zakat agar mereka tetap dalam Islam. Kemudian yang kedua, orang yang dilunakkan hatinya ini adalah orang-orang kafir atau para penjahat yang suka mengganggu kaum muslimin, maka kita berikan dari zakat agar mereka tidak mengganggu kaum muslimin lagi. Ini diperbolehkan. Kemudian yang kelima adalah budak yang ingin membebaskan dirinya. Budak yang ingin membebaskan dirinya. Boleh kita berikan dari zakat agar dia nanti bebas. Kemudian yang keenam adalah orang-orang yang berhutang. Yang pertama ini maksudnya adalah orang berhutang untuk mendamaikan kaum muslimin misalkan. Harus ada hutang di situ. Maka kita boleh memberikan dari zakat agar hutangnya lunas. Bisa juga orang-orang yang berhutang untuk mencukupi kebutuhannya. Dia gara-gara riba telah jatuh miskin, maka kita boleh membayarkan zakatnya untuk orang-orang yang berhutang seperti ini. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh itu adalah fisabilillah. Siapa mereka? Mereka adalah para mujahid yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. Ini berhak untuk diberikan zakat. Kemudian yang kedelapan adalah ibnu sabil. Siapa dia? Dia adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dan di dalam perjalanan tersebut dia kehabisan bekal sehingga tidak bisa pulang ke rumahnya. Maka kita boleh memberikan sebagian dari zakat kita, zakat mal kita kepadanya sebagai bekal agar dia bisa sampai ke rumahnya. Walaupun dia kaya tetap berhak untuk diberikan dari zakat. Ini adalah 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 8. Yang pertama tadi siapa? Fakir, miskin,
kemudian amil, kemudian orang yang dilunakkan hatinya, kemudian yang kelima budak yang ingin membebaskan dirinya, yang keenam adalah orang yang berhutang, yang ketujuh adalah orang yang berjihad di jalan Allah, yang keenam adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ini adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat mal. Ada dalam surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 60. Kemudian dalam pembahasan siapa yang berhak menerima zakat ini ada 5 atau 6 catatan. Yang pertama, orang kafir tidak berhak diberikan zakat. Kecuali siapa? Kecuali orang yang dilunakkan hatinya. Orang kafir suka ganggu kaum muslimin, kita berikan zakatnya agar dia tidak mengganggu kaum muslimin. Boleh. Kemudian catatan kedua, orang kaya tidak berhak menerima zakat mal. Kecuali 4. Yang pertama adalah amil. Kemudian yang kedua adalah gharim. Yang ketiga adalah mujahid fi sabilillah. Dan yang keempat adalah ibnu sabil. 4 orang ini atau 4 golongan ini berhak menerima zakat walaupun mereka kaya. Kemudian catatan ketiga, tidak boleh menyalurkan zakat untuk menggugurkan kewajiban kita. Misalkan kita memiliki karyawan, kemudian kita ingin menyalurkan zakatnya kepadanya, padahal kita juga memiliki kewajiban untuk membayar gaji. Maka kita tidak boleh membayar gaji kepadanya dengan uang zakat kita. Tapi yang boleh kita bayarkan dulu gajinya, kemudian kita tambahi. Ini zakat dari saya misalkan. Ini boleh. Kemudian yang keempat, bahwa seorang istri ataupun kita semua boleh memberikan zakat kita kepada orang-orang yang tidak ada kewajiban nafkah atas kita. Boleh diberikan. Istri memberikan zakatnya kepada suami, boleh. Istri memberikan zakatnya kepada anaknya, boleh. Istri memberikan zakatnya kepada kerabatnya juga boleh. Ini diperbolehkan selama dia tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi. Kemudian catatan kelima, bahwa zakat ini apabila kita telah berijtihad untuk mencari siapa yang berhak menerimanya, kemudian kita berikan zakat kepadanya, tapi kok ternyata orang ini sebenarnya mampu, maka zakat kita juga telah sah. Karena seorang itu tergantung pada niatnya, dan pernah ada kejadian ada Ma'an dan ada Yazid. Ma'an bin Yazid ini adalah bapak dan anak. Ma'an anaknya, Yazid bapaknya. Yazid pernah menaruh sodakoh di masjid. Kemudian Ma'an datang dan ternyata ngambil sodakoh tersebut atau zakat tersebut. Kedua ini bertengkar di hadapan Nabi SAW, atau bukan bertengkar ya, mereka mencari kebenaran. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah si Ma'an boleh mengambil uang tersebut ataukah tidak? Ternyata di sana Nabi SAW memutuskan, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan wahai Yazid, dan kamu mendapatkan apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, bahwa zakat mal itu wajib diberikan kepada orang yang telah disebutkan oleh Allah tadi. Tidak boleh kita sembarangan memberikan zakat mal kita kepada orang-orang yang tidak disebutkan oleh Allah, karena itu merupakan kezaliman. Padahal tadi Allah mengatakan faridhatun minallah, sebagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah atas kita semua. Itulah 6 catatan, semoga bermanfaat. Dan itu tadi 8 golongan yang berhak menerima zakat. Semoga kita bisa memahaminya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.